Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan waktu, kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali di mapel tematik tema 3 tokoh dan penemuannya, subtema 1 penemuan yang mengubah dunia. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi kalimat efektif di tema yang 3 ini. Dan yang kedua kalinya, salat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kita pahami terlebih dahulu Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang bagaimana Rasulullah dianjurkan untuk menyampaikan bahasa atau menggunakan kalimat yang santun dan sopan. Di Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Rasulullah seorang tauladan yang harus kita contoh. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya, merupakan seorang manusia yang dikenal dengan bahasanya yang santun, kalimatnya tegas, berterus terang dan tidak bertele-tele. Dari pemahaman ayat inilah kita bisa belajar bagaimana mencontoh ketauladanan seorang Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dalam video berikut tentang ketauladanan sikap Rasulullah. Ayo kita ambil hikmah bersama dari penjelasan tentang tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Dikisahkan, dahulu di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis perempuan buta yang beragama Yahudi. Di setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Namun, setiap pagi Nabi Muhammad SAW mendatanginya dengan membawakan makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Namun kebiasaan wanita Yahudi itu terus saja berlanjut menghina Rasulullah SAW. Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Dia berusaha memimpin seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan ingin sekali menjalankan hidup seperti baginda Nabi. Untuk bisa mencapai tujuannya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, "Wahai Ummi Amirul Mukminin, apa saja kebiasaan Rasulullah semasa hidup selain ibadah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Semua kebiasaan baginda Nabi telah engkau laksanakan, kecuali satu hal. Setiap hari baginda Nabi selalu mengambil makanan dari rumah, dan makanan itu beliau bawa ke sudut kota Madinah. Di sana dia menyuapi seorang nenek Yahudi yang tunanetra." Sayyidina Abu Bakar pun segera mengambil senapan makanan di dalam rumahnya dan pergi ke tempat disebutkan Aisyah. Sampai di sana dia menemukan nenek dimaksud. Namun Sayyidina Abu Bakar tidak habis pikir. Mulut perempuan tua itu mengoceh dengan kata-kata menghina dan mencaci Rasulullah SAW. Awalnya Sayyidina Abu Bakar enggan menyuapi nenek Yahudi itu. Namun dia teringat kata-kata Aisyah. Akhirnya dia menghampiri dan menegur perempuan tua itu. "Wahai nenek, diamlah. Sesungguhnya aku akan menyuapimu," kata Sayyidina Abu Bakar. Nenek itu menjawab, "Terima kasih, tapi sebelum itu aku hanya ingin mengingatkan engkau, hai orang baik. Jika kau mendengar nama Muhammad, maka jauhi dia, karena sesungguhnya dia adalah pembohong dan pendusta."
Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapi nenek buta itu. Setelah 2 suapan, nenek tersebut menepis tangan Abu Bakar sambil berkata, "Bukan, sesungguhnya bukan kamu orang biasa setiap hari menyuapi aku. Orang itu sangat lembut dan sopan. Bukan, kau bukanlah orang itu." Mendengarkan ucapan nenek itu, Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, "Wahai nenek tua, sesungguhnya orang yang biasa menyuapimu setiap hari itu sekarang telah tiada, karena dia telah wafat beberapa hari lalu. Dialah Nabi Muhammad SAW yang selalu engkau caci maki dan engkau hina." Mendengar penuturan Sayyidina Abu Bakar, nenek Yahudi itu tersungkur menangis dan menyatakan penyesalannya. Dia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam karena keindahan akhlak Rasulullah SAW. Dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kalimat efektif ini adalah kalimat yang sangat berguna dalam berkomunikasi atau berbicara dengan siapapun. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan dan dapat dipahami secara efektif. Penulisan teks yang baik harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kokoh dalam bahasa Indonesia tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif serta ejaan yang baik dan benar. Ciri kalimat efektif antara lain sebagai berikut. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai dengan urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku yang sesuai dengan EYD. 4. Tidak menggunakan kata yang bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Untuk lebih lanjut kita pahami penjelasan tentang kalimat efektif berikut ya. Secara sederhana, kalimat bahasa Indonesia memiliki bagian sebagai berikut. Pertama, subjek merupakan pelaku kegiatan, perbuatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Kedua, bagian predikat yang merupakan bentuk tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Ketiga, bagian objek merupakan sesuatu hal yang dikenai oleh perbuatan atau aktivitas tersebut. Terakhir, bagian keterangan yang merupakan keterangan untuk menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan oleh kalimat tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. Doni membersihkan sepeda di depan rumahnya. Doni merupakan pelaku kegiatan di kalimat tersebut, sehingga kita sebut sebagai subjek. Kemudian, kata membersihkan merupakan kegiatan yang dilakukan, sehingga kita sebut sebagai predikat. Kemudian, sepeda sebagai barang atau benda yang dikenai oleh perbuatan membersihkan tersebut, kita sebut sebagai objek. Terakhir, di depan rumahnya menjelaskan atau menerangkan tempat atau lokasi kegiatan tersebut, sehingga kita sebut sebagai keterangan. Sekarang, untuk membuat sebuah kalimat efektif, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kalimat harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebuah kalimat harus menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Contohnya, Rahmat membersihkan sepeda di belakang rumahnya. Coba perhatikan kalimat di atas. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena kesalahan penggunaan tanda baca, yaitu tanda tanya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat efektif, kita harus mengubah tanda bacanya menjadi tanda titik. Kedua, sistematis. Sebuah kalimat hendaknya disusun dengan memiliki susunan subjek, predikat, dan objek serta keterangan yang berurutan dan teratur, sehingga tidak memusingkan pembacanya. Contohnya, kalimat diharapkan hadir tepat waktu bagi semua peserta. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena
penentuan letak subjek dan predikatnya tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pembacanya. Maka, untuk merubahnya menjadi kalimat efektif, kita ubah menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Artinya, jangan sampai kalimat yang kita buat memboroskan kata sehingga banyak kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan akhirnya termuat juga ke dalam kalimat. Contohnya, para siswa-siswa sedang berkumpul di lapangan bola kaki. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena pemborosan kata, yaitu kata para dan siswa-siswa. Kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, sehingga untuk menjadi sebuah kalimat efektif, kita harus menghilangkan salah satunya. Sehingga kalimatnya dapat berbunyi, siswa-siswa berkumpul di lapangan bola kaki. Yang keempat, tidak ambigu, maksudnya kalimat yang kita buat tidak memiliki arti yang bermacam-macam. Sehingga kalau seseorang membaca kalimat kita tidak menimbulkan arti yang berbeda antara satu dengan orang yang lainnya. Contohnya, perhatikan kalimat berikut. Ibu memberitahu kepada tetangga. Kalimat tersebut tidak efektif karena pertama, memiliki makna ibu memberi benda berupa tahu kepada tetangga. Yang kedua, memiliki makna ibu memberi informasi kepada tetangga. Sehingga untuk mengubahnya menjadi kalimat efektif, kita harus menegaskan makna dari kalimat tersebut. Misalnya, kita ubah menjadi ibu memberitahu tetangga tentang informasi akan adanya imunisasi balita minggu depan. Selanjutnya kita memahami contoh penggunaan kalimat efektif. Di sini ada pembahasan kalimat efektif dan kalimat yang rancu. Kalimat yang pertama, mereka membahas daripada kehendak rakyat. Ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat efektifnya, kalimat yang benarnya, mereka membahas kehendak rakyat. Kalimat yang kedua, setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 6. Ini kalimat yang salah atau kalimat yang rancunya. Pembahasan kalimat efektifnya, kalimat yang benarnya. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama para guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 6. Ini kalimat efektif atau kalimat yang benarnya. Untuk mudah memahami penjelasan materi tentang kalimat efektif, bisa anak-anak baca di buku tematik JSIP tema 3 tentang kalimat efektif halaman 48. Kemudian silakan anak-anak mengerjakan latihan di buku tematik JSIT tema 3 halaman 48 sampai 49. Ayo eksplorasi nomor 1 dan 2, lalu tugas dikirim ke guru tematiknya masing-masing. Semoga kita bisa memahami penjelasan materi kalimat efektif yang Bapak telah jelaskan, dan kita bisa mengambil hikmah bagaimana Rasulullah SAW menggunakan kalimat efektif sederhana dan tegas, sehingga banyak orang baik muslim maupun orang non muslim atau orang kafir pada zaman Rasulullah merasa takjub dan merasa senang berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita cukupkan materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga di tema 3 tokoh dan penemuan kali ini selalu kita pahami dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.